wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sakinah Isna Firmani SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Sulistianisi selaku mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Sakinah Isna Firmani selaku dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ingin mewawancarai beliau seputar dunia pendidikan dan kondisi mahasiswa saat ini. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan belajar membuat mahasiswa saat ini tuh menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya fokus belajar, kurangnya motivasi, hingga pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran dari dosen sendiri itu tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan memberikan dukungan kepada mahasiswa agar tetap bisa berkembang dengan baik. Nah, melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui pandangan serta pengalaman Ibu dalam menghadapi kondisi mahasiswa saat ini dan bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang nyaman serta menyenangkan bagi mahasiswa. Sebelumnya, terima kasih Ibu Sakinah Isna Firmani selaku dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Oke, apakah Ibu sudah siap? Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Ibu itu mempersiapkan diri sebelum memulai pembelajaran di kelas? Apakah ada cara khusus yang Ibu lakukan agar pembelajaran itu berjalan dengan baik dan mahasiswanya itu lebih mudah dalam memahami materi? Biasanya sebelum saya memulai mengajar, tentunya menyiapkan dulu apa yang akan diajarkan, ya, materinya, jadi dipersiapkan dulu. Kemudian cara untuk mengevaluasinya, biasanya saya tambahkan quiz-quiz di akhirnya untuk mengetahui apakah mahasiswa bisa paham atau tidak. Jadi dipersiapkan dulu mulai dari materi, kemudian Oke, berarti persiapan dari Ibu sendiri itu tentunya ada persiapan, terus juga Ibu juga menambahkan quiz-quiz di setiap pembelajaran supaya lebih efektif dan pembelajaran terlihat hidup seperti itu ya Ibu. Oke, lanjut. Menurut Ibu, apa cara terbaik untuk membuat mahasiswa itu lebih aktif, semangat, dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran? Caranya, biasanya saya tidak hanya ceramah ya, tapi ada berdiskusinya juga, ada interaksi dengan mahasiswanya. Jadi tidak hanya dari satu sisi saja, dari dosen menjelaskan saja, tapi ada interaksi, ada diskusinya dari mahasiswa juga menyampaikan pendapat-pendapat terkait dengan materinya, atau bertanya jika masih belum dipahami. Selain itu juga menggunakan saya biasanya menggunakan beberapa media pembelajaran ya, jadi tidak hanya menggunakan PowerPoint, tapi beberapa aplikasi lain untuk menunjang pembelajaran. Oke, untuk aplikasinya sendiri tuh seperti apa ya Bu? Kayak misal seperti Canva atau aplikasi lainnya? Biasanya saya seringnya menggunakan website ya untuk evaluasi, misalnya menggunakan Mentimeter gitu yang membantu, atau Padlet, atau Workflow juga kadang pakai ya seperti itu sih. Berarti ada beberapa aplikasi website. Berarti Ibu itu menggunakan beberapa website ya untuk mendukung pembelajaran mahasiswa sendiri. Oke, baik. Smart juga. Oh iya, tuh. Oke, lanjut Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu itu bisa menghadapi mahasiswa yang memiliki kemampuan belajarnya itu berbeda, beda di dalam satu kelas agar semua siswa itu tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Ya, pastinya setiap mahasiswa memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang gampang memahami, ya, dijelaskan semudah, ada yang butuh beberapa kali menjelaskan. Artinya ketika ada mahasiswa yang seperti itu, tentunya dikonfirmasi, didekati apakah sudah paham atau belum. Ya, kalau masih belum paham, dan dijelaskan kembali. Ya. Jadi ada komunikasi langsung. Jadi tentunya setelah selesai ujian materi kan ditanyakan, jadi ada yang masih belum paham atau tidak. Ya. Kalau masih belum paham ya dijelaskan lagi. Berarti caranya dari Ibu sendiri itu dengan melakukan pendekatan kepada mahasiswanya tersebut. Oke. Kalau misal mahasiswanya ini tidak ingin menyampaikan secara langsung di kelas, misalnya bisa melalui WA langsung
menghubungi dosennya, dosennya apapun menemui setelah kelas selesai. Biasanya ada yang seperti itu juga. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Berarti Ibu juga sudah sangat dekat, mungkin sangat dekat dengan beberapa mahasiswa seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu itu bisa mengetahui bahwa mahasiswa itu benar-benar sudah memahami materi yang telah diajarkan, bukan hanya sekedar menghafal atau sekedar tahu dari materi yang sudah dijelaskan. Yang tadi saya bilang, biasanya saya memberikan kuis di akhir materi dan tugas untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami materinya dengan melakukan proyek-proyek dan memberikan tugas. Setelah itu bisa ada tugas juga untuk mengetahui pemahaman mahasiswa. Iya, betul sekali Ibu. Berarti dengan ya tadi ya, dengan mengadakan kuis, terus mengadakan tugas juga, project analisis. Oke. Nah, menurut Ibu, hubungan seperti apa yang sebaiknya dibangun antara dosen dengan mahasiswa agar suasana belajar di kelas itu terasa nyaman dan menyenangkan? Hubungan seperti apa ya? Interaksinya tentunya interaksi yang nyaman, yang cair, yang tidak membuat kelas tegang, ya, terasa menakutkan, tapi hubungan yang cair saja. Ada interaksi antara dosen dengan mahasiswanya. Interaksinya yang tidak menimbulkan ketegangan, ya. Artinya yang sama-sama nyaman antara dosen dan mahasiswa. Oh iya, kadang ada beberapa dosen kan yang isinya tuh kadang cuma menjelaskan tanpa ada interaksi. Jadi mahasiswa tuh seperti saya sendiri tuh kadang rada ngantuk gitu ya Ibu. Jadi begitu ya. Ya, saya biasanya saya ada interaksi, ada tanya jawab dengan mahasiswa. Supaya mereka lebih aktif juga ya Ibu. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu itu menghadapi mahasiswa yang kurang disiplin atau sulit diatur? Dan langkah apa yang biasanya Ibu lakukan agar masalah ini tuh dapat diselesaikan dengan baik tanpa membuat mahasiswa itu merasa tertekan? Gitu. Biasanya kalau ada mahasiswa yang disiplin ya, atau yang telat atau melakukan tugasnya ini tidak sesuai deadline, lambat, biasanya saya hubungi mahasiswanya, kenapa ditanyakan, kenapa bisa telat mengumpulkannya atau kenapa suka telat masuk kelas, ya saya tanyakan dulu gitu ya. Kemudian mungkin kalau memang alasannya valid, masuk akal gitu ya, ada keringanan gitu. Tapi kalau alasannya tidak masuk akal ya itu urusan dari mahasiswanya sendiri gitu ya, bahwa dia tidak disiplin dulu perubahan dalam dirinya. Nah, Ibu sendiri tuh pernah mengalami ada mahasiswa yang seperti itu atau belum pernah? Mas, ada yang sering sekali tolak gitu ya. Biasanya awal-awal saya masih menanyakan, mentoleransi, selanjutnya saya biarkan saja biasanya. Kalau tidak ada perubahan, biasanya saya biarkan. Tapi biasanya kalau sudah ditegur, ya mahasiswanya sudah mulai berubah. Sama halnya ketika mengumpulkan tugas, ada juga mahasiswa yang tidak sesuai deadline ya, telah mengumpulkan tugasnya. Biasanya saya menghubungi, biasanya kalau tidak lewat grup WA ya secara pribadi saya hubungi. Tapi kalau sudah dihubungi tidak ada respon ya saya biarkan. Oke. Selanjutnya, selama Ibu menjadi dosen itu tentunya memiliki banyak sekali tantangan ya Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini itu apa dan bagaimana cara Ibu itu bisa menghadapi tantangan tersebut? Tantangan di dunia pendidikan. Iya. Mungkin dari saya apa itu terkait dengan teknologi sekarang ya. Sekarang kan pakai AI, banyak mahasiswa yang mengerjakan pakai AI ya. Iya Ibu, saya sendiri pun seperti itu. Dan mahasiswa ini banyak yang hanya menyalin saja dari AI itu tanpa dikembangkan lagi, tanpa diparafrase gitu ya. Itu jadi terlihat sekali gitu dari kata-katanya gitu. Kemudian mungkin ada juga yang ketika dijelaskan gitu ya, saya menyampaikan materi, berkali-kali menyampaikan materi, mungkin karena tidak didengarkan dan oleh mahasiswa, jadi ketika mengerjakan tugas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan aturannya, padahal sudah ada gitu, sudah disampaikan itu aturannya. Seperti itu sih, itu yang berkaitan dengan teknologi tadi ya, sama tantangannya. Oke, apa yang membuat Ibu itu tetap
terkadang menghadapi berbagai kesulitan selama perkuliahan ini berlangsung? Yang membuat saya termotivasi biasanya ketika mahasiswa bisa memahami dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, itu saya merasa senang gitu. Artinya saya bisa ilmu saya bisa tersampaikan ke mahasiswanya, itu membuat saya senang. Jadi motivasi saya adalah untuk membuat mahasiswa bisa memahami apa yang saya sampaikan, baik bisa mendapatkan ilmu dari saya. Mungkin ada beberapa kata-kata motivasi yang ingin Ibu berikan untuk saya dan teman-teman yang sedang berkuliah untuk tetap semangat, tetap bisa menjalankan perkuliahan ini dengan lebih baik ke depannya. Apakah ada Ibu? Sebenarnya saya bukan orang yang punya kata-kata bagus ya. Biasanya hanya menyemangati saja, tetap semangat menjalani perkuliahan ini, lakukan kerjakan tugas-tugasnya, lakukan apa yang dilakukan, ya. Tentunya yang positif. Jadi berusaha mencapai cita-cita yang masing-masing. Menurut Ibu, apa arti menjadi seorang dosen yang baik dan nilai apa yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang tenaga pendidik? Nilai yang paling penting dalam diri seorang pendidik tentunya harus bisa memiliki jiwa ingin memberikan pengetahuannya, menyampaikan pengetahuannya, sharing pengetahuannya kepada orang lain, tidak hanya untuk menjaga pengetahuannya sendiri, tidak di-share kepada orang lain gitu aja. Jadi harus punya rasa ingin berbagi ilmu kepada orang lain gitu ya, kepada siswa-siswa dan kepada mahasiswanya gitu ya. Intinya harus punya nilai itu dan punya nilai tanggung jawab yang tinggi gitu ya, bahwa tanggung jawab ketika dia memiliki ilmu share kepada orang lain gitu ya. Tanggung jawab terhadap ilmunya juga harus yang harus dapat dipertanggungjawabkan ilmunya, tidak asal memberikan pengetahuan saja tanpa dasar yang jelas. Baik Bu, sebelum saya menutup wawancara pada siang hari ini, boleh Ibu ini berikan closing statement, kata-kata penutup untuk untuk topik yang kita bahas pada siang hari ini. Harus semangat, terus belajar ya, karena belajar itu penting. Belajar adalah investasi masa depan. Dengan belajar nanti insya Allah masa depan akan mudah dicapai. Luar biasa sekali Ibu. Baik, terima kasih Ibu telah mengutarakan pandangan dan pendapatnya seputar topik yang kita bahas pada wawancara kali ini tentang dunia pendidikan. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila dari saya itu masih banyak kesalahan kata atau perbuatan dari saya kurang berkenan. Sekian wawancara saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.